Gua Digo. Gua Paul. Dan menurut kita, Goku bukanlah karakter yang paling kuat di anime. dia aja gak paling kuat di anime sendiri. Kan ini sudah menjadi bercandaan yang mendunia dan sudah dari lama gitu. Goku tuh karakter paling OP, paling kuat. Siapa yang bisa ngalahin Goku? Siapa yang bisa ngalahin gitu? Goku? Superman lawan Goku menang mana? Goku lawan Saitama menang mana? Iya. Itu udah jadi omongan. Tapi tadi lu bilang bukan paling kuat di dunia anime. Bukan orang dia aja gak paling kuat di anime sendiri gitu loh. Iya, kita udah lihat ke belakang ya. Kita udah lihat Goku tuh banyak kalahnya anjir. Iya, kalah mulu dia, lebih banyak kalahnya. Banyak kalahnya kan? Iya. Karena Goku tuh adalah penggambaran dari orang yang ingin melewati batasnya. Melampaui batas. Iya. Bukan masalah kuatnya sih, bukan itu sih poin utamanya sih. Betul. Gimana cara dia bekerja keras buat mencapai batasnya dan melewati itu. Dilewatin gitu. terus dan kayak mau siapapun musuhnya, langitnya setinggi apapun dilewatin. Tuh, Itu makanya dia. masuk di super ini bro. Betul. Ini kita sudah sampai di Dragon Iya. Ball Super. Ini Episode keempat dari Dragon Ball Month. Dan kita sudah sampai di era modern Dragon Ball. ini udah kelihatan vibes-nya dan tone-nya agak berbeda sih. Kenapa tuh? Karena ya selain visualnya beda ya. Ini kayak udah mulai beradaptasi dengan era modern kali ya. Rasanya aja sih, tapi tidak yang noticeable banget. Cuman udah mulai kayak era modern gitu. Oke. Kayak pengen relevan lah biasa lagi gitu kan. Konon katanya semenjak Dragon Ball GT keluar, Akira Toriyama jadi keluar dari pensiunnya dan bikin Dragon Ball Super. Fuck this gitu. Gua dah yang megang dah. Ya sini dah. Ya, ini terjadi dengan Boruto dan Masashi Kishimoto Iya. kayak gitu ya. Ini akan menjadi pembahasan yang unik, teman-teman. Karena di sini kita memiliki dua perspektif berbeda. Oh. Di mana gua nonton Dragon Ball Super pada saat itu masih keluar per minggu. Oke. Dan Digo di sini nonton Dragon Ball Super tuh binging. Ya, gue udah agak lama setelah itu keluar, gue baru nonton. Jadi Iya. beda tuh pasti perspektifnya kan. Karena waktu gue pertama kali sebelum episode ini keluar, gue ngobrol sama Digo. Gimana Go? Lu suka nggak? Oh, gue suka banget sama Dragon Ball Super, kata lu gitu kan? Ya, gue suka. Gue tidak ada Itu gue masalah. kaget kayak, lu suka sama beberapa aspek. Iya gini. Oh berbeda nih. Jadi gue baru menemukan pada saat ngobrol sama Digo, kayaknya yang bikin beda adalah ya kenapa? Karena lu nontonnya binging, lu nggak perlu Oke. nonton per minggu gitu loh. Ya lu nontonnya nungguin per minggu ya. Satu Iya. keluar, cliffhanger. Next weeknya lagi. Dan ada jadi beberapa problem yang akhirnya bikin gua pribadi tuh nggak terlalu suka sama Super, walaupun ya tetap bagus ya, tapi nggak sesuka itu. Oke. Nah, jadi Dragon Ball Super itu dibuka dengan namanya Battle of Gods. Betul. Dibuka dengan arc apa bilangnya namanya? Berus lagi. Berus, Iya. seorang God of God of Destruction Destruction. yang baru bangun setelah berapa puluh tahun dari tidurnya, Ya, tidurnya. bersama dengan Whis, seorang malaikat. Mm. Dan dibilang kalau misalnya udah ketemu belum ada namanya legenda Super Saiyan God gitu kan. Super Saiyan God. Ada lagi nih. Super Saiyan God baru lagi nih. Oh, nggak tahu. Oh, terus ada yang mirip tapi nih Super Saiyan yang ngalahin Frieza. Oh, ya udah bawa gua ke situ. Cari yuk. Yang mana sih orangnya? Ya. Kebetulan si Goku lagi di planetnya King Kai. Lagi Ya. latihan, tiba-tiba datang Beerus. Oke. Gue nggak tahu Super Saiyan God itu apa, tapi gue bisa nunjukin kalau misalnya dia pengen banget berantem sama Iya, God of Of course dong. Goku tuh udah denger, wah lu kuat. Langsung aja udah semangat banget kan. Pengen langsung dia Iya. membuktikan. Dan di Super pada saat itu Super Saiyan 3 yang paling kuat. Oke, ini Daima belum keluar sih, jadi kayak Super Saiyan 3 Ya masih ini paling kuat ya. peaknya dia di Super Saiyan 3 ya. Ya, harusnya Super Saiyan 4 sih cuman. kan besar ini. Ya, Itulah ribet lah. Repot lah. Ya pokoknya udah pakai form paling kuat, sekali tepok kalah. Pak. Kalah. Artinya ini sekali lagi menunjukkan bahwa di atas langit Masih ada Berus. ada Whis. Ada Whis dan Berus, yes. Nah itu dah. Ya di situ lah. Iya. Dan habis itu arc saga pertama ini menceritakan bagaimana menceritakan nih siapa nih yang mempunyai Super Saiyan God. Kalau enggak Berus akan hancurin bumi. Wow, betul. Dia emang sangat semudah itu kan untuk hancurin dunia kan. Ya karena dia bisa kayak simple, oh gue gak suka sama makanannya, dihancurin. Gitu. Ya.
Dan habis itu diketahui lah kalau misalnya ditanya Shenlong kan, sampai Shenlong Shenlong pun takut gitu. sumpah dulu ya. Berus sama. Biasanya kan Shenlong ya udah aja kan. Iya. Ini ternyata lebih kuat dari Berus, lebih kuat dari Shenlong nih Berus nih. Gitu. Butuh kekuatan dari 5 Saiyan untuk menghidupkan Super Saiyan God gitu kan. Oh iya katanya gitu. Ya, jadi udah nih Goten, Trunks, Vegeta, Gohan. Loh, 4. Oh no, Gimana nih? kurang. Panggil itu aja, adek lu Tarles. Tarles kan gak bisa Super Saiyan, gimana dong? Dia kan bukan Saiyan, dia kejauhan, gimana dong ini? Sebenarnya aku pengen, kata Pan kan. Kata Fidel kan. Iya. Sebenarnya aku punya ada announcement ini. Hah, apa? Ternyata Fidel udah lagi hamil. Jadi ada 5 Saiyan. Tuh bisa-bisa aja tuh nyari-nyari kayak gitu ya anjir lah. Itu gokil loh tapi lucu loh. Iya sih, ya udahlah. Ya udahlah akhirnya mencoba membangkitkan itu kan. Ya, membagikan itu dan Goku akhirnya menjadi Super Saiyan God dengan rambut baru teman-teman. Of course. Indikatornya kan asli di rambut kan. Iya. Udah bosan dengan rambut tambah panjang, akhirnya rambutnya berubah warna, Ganti Bang. berubah warna. Jadi warna merah dengan mendapatkan namanya God Ki. Gatki. Iya. Habis Nah, itu itu udah. mereka sparring dengan Beerus. Iya. Dan kita kalau misalnya teman-teman nontonnya di filmnya, kalian bisa mendapatkan sebuah animasi yang super bagus. Oh, beda soalnya ya sama di series gitu ya. Beda. Banget ya. Dan gue akan akan bahas itu ntar dulu ya. Tapi bagus kan waktu lihat action waktu Beerus lawan Goku kan. Keren banget. Keren Keren banget anjir. Keren banget. Kita kan plotnya kayak ya Berus kan gak tau kenapa suka buat makanan kan. Nyari-nyari makan di bumi abis itu ya gara-gara bu. Mau dong. Gua nih anjing gue ikut dekat anjing. Kasih ya kasih ya. Gak mau punya gue. Waduh gawat anjing. Karena Vegeta pun juga sampai takut. Semuanya takut lah sama Beerus lah. Itu penggambaran karakter yang sangat ini sih. Sangat bagus. Iya. Kayak, wah anjing ngeri banget. Dan akhirnya Beerus mendapatkan sedikit respect dari Goku yang dia nggak sadar Goku tuh udah kehilangan Super Saiyan God-nya. Tapi masih berantem terus aja ya. Masih berusaha banget gitu loh. Iya. Keren, itu keren. Dan itulah kelar di saga pertama. Emang gak terlalu panjang sih sebenarnya ya. Kayak Nggak terlalu panjang. Lalu kalau misalnya nggak terlalu panjang, kenapa panjang banget di seriesnya? Anjir. Tapi kayak sampai 130 episode ya. Di seriesnya tuh kayak berapa 7 atau 8 episode gitu dan panjang-panjangin banget rasanya. Ya makanya mungkin kalau di movie-nya Battle of Gods lebih nge-compacting gitu ya. Jadi lebih padat. Iya. Cepet, to the point gitu. Dan gue ngerasa sih ini karena ini sih faktor dapat time slot yang prime time, butuh waktu yang lebih lama lagi buat nge-animasi dan segala macam. Karena Battle of Gods ini filmnya banyak orang bilang bagus, tapi seriesnya waktu dijadiin series itu orang tidak suka. Oke. Karena animasi jelek. Ya, bukan salah artis, bukan salah talentnya, bukan salah animatornya, salah orang yang ngasih deadline-nya cuma 6 minggu buat bikin Cepet ya, itu. mepet ya. Pacingnya jelek, dipanjang-panjangin banget. Ya. Itu digabung jadi ya kurang bagus sih loh. Masa total Battle of Gods itu 3 jam pak. Kalau misalnya di series. Ternyata di movie tuh kayak 1,5 jam. 1,5 jam. Setengahnya kepotong anjir. Dan yang gue gak suka di bikin series adalah di Battle of Gods movie Goku nge-absorb serangan terakhir Beerus kan. Iya. Habis itu kayak oke, gue respect sama lu. Jatuh. Tapi abis itu Goku jatuh ditangkap kan. Iya. Di seriesnya Goku pukul itu tonjokan terus kayak ternyata lu kuat juga ya. Oke, gua akan ngelatih lu. Beda pak konteksnya. Beda sih, jadi beda ya. Kok jadi beda ya? Jadi beda pak konteksnya. Oke. Ya, tapi lebih lebih mendingan di movie sebenarnya. Lebih mendingan di movie. Jadi kalau mau nonton mendingan movie terus baru lanjut yang ada di movie-nya kan seterusnya gitu ya. Iya. Terus abis itu kita ke saga keduanya nih, gue nggak suka sih Dragon Ball Super adalah gimana dari saga pertama ke saga selanjutnya itu kayak patah. Balik lagi karena lu kan di episode kemarin bilang lu seneng yang GT kan smooth gitu kan. Iya, dari Dragon Ball sampai Dragon Ball malah ya kan. Smooth kan kayak karena ada ini, makanya mereka harus ngelakuin ini dan akhirnya kesini. Nyambung terus gitu. Nah ini enggak ya? Di sini enggak. Setelah itu kita langsung cut ke gimana Vegeta. Kalau di seri saya, gimana Vegeta akhirnya mau diajarin sama Whis. Goku cemburu. Goku juga mau diajarin. Akhirnya mereka ke planetnya Beerus. Yes. Dan kalau misalnya di filmnya saga kedua adalah Resurrection of F adalah mereka di tengah-tengah lagi latihan sama Whis langsung kan. Ya.
Ya. Lah, villain favorit. Ya, comeback Resurrection of F. FF ya, F itu apa? Frieza. Cross juga. Frieza. Habis itu gimana Frieza dibangunkan kembali Ya. memakai bola naga. Habis itu dia sempat latihan bentar, terus nyerang kembali Bumi. Dan gue tidak suka sama film ini. Aduh, kenapa ya? Ya, kita di sini lihat Golden Frieza kan. Iya betul. Tapi sebelum itu kayak mereka film ini nge-butcher beberapa karakter favorit seperti Gohan. Lu lihat Gohan How They Massacred My Boy anjing, Massacred Our Boy. jadi kurus kerimping terus kayak Nah, kayak kacamata terus kayak gak bisa apa-apa, terus kayak mereka nge-rely dengan Gohan mau kalah terus dibantuin sama Piccolo dengan sama kayak waktu masih kecil kan. Remember this scene guys? ya gue kan penggambarannya jadi gitu ya, jadi apa bilangnya, jadi harmless. Jadi Iya kan, jadi sangat harmless kan. domesticated bro. Jadi kayak suburban, bapak-bapak suburban gitu ya. Iya dan Iya, kayak iya, benar-benar. Ada momen kayak Ginyu balik tapi kayak but really not gitu loh. Iya sih. Iya. Dan jatuhnya cuman kayak ya tunggu sampai Goku sama Vegeta balik gitu loh. Iya. Dan ya gue sebenarnya poin paling gede yang gue nggak suka di film sih, gimana tiba-tiba akhir-akhir time travel aja sih. Kayak bukan time travel, apa mundurin waktu sih. Mundurin biasanya. waktu. Iya. Kayak Nggak ngilangin stakes ya? Stakesnya hilang banget langsung. Oh, ya berarti tahu gitu. Tadi nggak apa-apa dong, nggak apa-apa orang bisa ini. Iya. Terus kalau misalnya ini kan ada apa time patrol itu kan. Gue gak liat apa-apa, aman kok gitu. Lah, ya Amin jujur ini enteng banget ya style-style gitu. Ya Toriyama sih, cuman menurut gue gak segitu bisa terimanya aja sih. Apalagi buat di apa ya, tontonan modern gitu loh. Masa di tontonan era modern ini lu masih gaya penceritaan seperti itu gitu loh. Sebenarnya mungkin kalau itu di era-era dulu, lu masih bisa nerima rasanya kayaknya. Gue sih karena dulu tuh bumi hancur. Ya kita harus cari gimana cara buat Dragon Ball-nya digabungin buat balikin bumi gitu. Bukan kayak undo kan, bukan bukan undo. kayak tiba-tiba Whis kayak kalian ngehancurin bumi, ya udah saya balikin aja waktunya. Bisa kok ternyata zeret ya. Iya. Dan di film itu gak sih gue ini gak ikonik gitu, cuman kayak muncul sesuatu yang sangat ikonik. muncul sebuah perubahan yang sangat ikonik yang sampai sekarang di Golden Frieza. Golden Frieza. Dan ya Goku dan Vegeta mendapatkan power up yang baru setelah dia latihan sama Whis. Ternyata God Ki-nya itu bisa digabungkan dengan Super Saiyan, dan pada saat itu dinamakan Apa tuh namanya? Super Saiyan God, Super Saiyan SSG SS. Super Saiyan God, Super Saiyan. Iya, sampai di seriesnya dia jadi Super Saiyan Blue. Iya. Ya lebih simpel kan, gak apa-apa. Gue gak masalah kok dengan Super Saiyan Blue. Tetap keren. Ya itu tuh ya salah satu, ya itu udah peaknya lagi tuh, naik lagi kan ekspresi powernya. Ternyata Frieza tuh kalau latihan segini loh potensinya. Itu sih yang kerennya sih gitu sih. Iya. Frieza tuh males latihan. Iya, Frieza tuh kan selalu kayak pakai orang lain apa gimana gitu-gitu kan. Akhirnya sebenarnya kalau dia sendiri tap in ke powernya dia lumayan gitu, not bad. Malah bisa ngancurin bumi lagi. Bisa ngancurin bumi, dia lupa dia tuh pernah ngancurin planet gitu loh. Bisa secara gampang loh pakai satu jari. Der gitu. Iya, dia suka lupa tapi. Iya. Dan habis itu patah lagi, kita ke saga berikutnya. Patah mulu ya. Patah mulu. Yes. Ke Universe 6 Saga. Gimana menurut lo Universe 6 Saga? Ini ke Universe 6 dulu ya, belum ke Belum ya, Universe 6 dulu ya. Universe 6 dulu. Universe 6 tuh berarti kita kayak apa sih, kayak ada mini turnamen gitu kan. Iya, Kita lihat Champa datengin Beerus. Champa datangin Beerus. Terus habis itu mereka berkelahi. Terus Champa tuh pertama bete kayak, kok makan lo enak-enak banget sih? Soalnya di gua bumi gua udah hancur. Ini gua di mana bumi? Emang bumi lu mana? Bumi gua hancur. Kenapa lu hancurin? Yaudah kita terus kan secara law tuh God of Destruction gak boleh saling berantem kan. Jadi udah petarung kalian aja yang berantem. Terus pemenangnya apa? Akan mendapatkan Super Dragon Ball. Itu keren banget sih, gue jujur ngeliat Super Dragon Ball. Karena kita tahu Dragon Ball biasa nih, Super Dragon Ball berarti lebih gede dari planet gitu kan. Iya, jadi Dragon Ball yang OG aja punya power gede banget loh. Iya, dan gue tuh pernah liatin loh kan, dia memanggil Super Shenron kan. Super Shenron tuh gedenya se-universe gitu loh. Seguren Lagan. Wah, pengen topak Guren Lagan. Lebih gede lah. Lebih gede. Karena dia tuh ngeliat galaksi tuh cuma segini di dia kan. Kayak gitu-gitu kan. Kayak gue pernah liat scaling fictional karakter yang ukurannya gede itu. Kayak Super Shenron tuh terakhir kayak, oh shit, keren banget. Nah itu keren banget sih. Tapi kembali lagi ke Universe 6 Saga. Jadi kayak mini turnamen benar. Kita ada sedikit beberapa episode di mana record dulu kan. Ya.
rekrutmen dulu. Oke, kita akan rekrut siapa Piccolo, kita rekrut Vegeta, rekrut Buu. Tapi Buunya ketiduran. Sepele tuh kayak gitu-gitu tuh, sepele kayak gitu. Sepele. Nanti siapa dong? Ya udah, ini ada satu petarung namanya Monaka. Udah katanya hebat banget, lebih kuat dari lu, lebih kuat dari Goku. Oke, itu gue sebenarnya gue gak masalah sama Monaka tuh, karena Monaka tuh Akira Toriyama banget sih kayak. Iya, jokes Akira Toriyama banget. Iya, padahal kan dia kan sebenarnya gak bisa apa-apa. Biasanya dia sebenarnya janitor kan. Begitu kelar kan kayak gini, baik lagi kerjaan lu, pakai topi terus nyampe gitu. Tapi kok gue gak tahu. Iya, kita gak ada yang tahu, udah bagus-bagus aja. Udah kuat kan Goku gini. Monaka kuat banget. Iya. Gue pengen dong bertemu. Gak bisa. Lu menangin dulu, lu baru bisa lawan Monaka. Oke. Polos banget kan Goku kan. Ya, tapi Universe Saga sebenarnya lumayan menarik sih karena itu pertama kali kita dikenal dengan multiverse gak salah di Iya, pada zamannya ini. Dan ini keluar kayak zaman era multiverse lagi gede-gede banget ya sih. Betul, era multiverse. Lagi di MCU Marvel tuh lagi bikin multiverse kan, itu keluarnya Endgame ya, pas Endgame atau pas? Enggak, sebelum sih sebenarnya 2013 2014. Oh iya. Iya. Tapi kayaknya memang lagi udah mulai rame nih multiverse kayak gini. Multiverse gitu-gitu ya. Jadi ini ya lumayan lucu aja sih keluar ditonton sih kayak. Iya, dan ini sebuah arc kecil yang lumayan seru ya, kayak kita bisa ngelihat peraturannya simple kayak kalau lu menang, lu bisa lanjut terus berantem gitu kan. Ya, kayak apa tuh bilangnya, gue jujur gak tahu sih. Kita pertama dua match pertama kayak ya udahlah lawan siapa tuh, gue tuh Winnie the Pooh sama serigala itu kan. Yang serigala kan sih? Ada serigala. Bukan, beda. Belum ya? Yang Winnie the Pooh sama yang robot yang panas itu. Iya, yang robot yang cemen ya, mental lemah ya. Iya. Jadi ceng-cengin anjing. Terus dicengin lemas langsung aja. Iya, ini sebenarnya buat show kalau misalnya seberapa kuat Super Saiyan Blue aja sih. Oh, ini showcase ya. Menunjukkan kayak Frost. Ya, itu tuh menarik juga tuh, kita lihat kayak counter ini ya Frieza, dibilangnya tuh kayaknya dia baik. Iya nih dia kayak apa mau jadi apa sih, nyelamatin warga planet lain gitu-gitu kan, orang baik. Enggak kan? Ya bener, tetap Frieza sih. Tetap Frieza. Gimana pun tetap. Malah kayak lebih tai aja, dia bohong di depan anjing. Lebih tai kan sebenarnya. Pakai racun. Pakai racun berarti kan curang kan dia kan. Iya. Yang seru sih sebenarnya gue ngeliat ini sih, ada Piccolo, ada momennya gitu sih. Yang kayak gue ngeliat kayak aduh, Super Saiyan Blue nih udah jauh nih. Ini ada panggung gak ya buat karakter-karakter ini, tetap Piccolo masih dikasih panggung. Betul. Dikasih lawan yang sepadan gitu-gitu. Habis itu akhirnya lawan Hit kan, muncul lah. Kabar dulu ya. Kabar dulu ya. Seorang Saiyan. Oh iya, kita ikalin Saiyan, ada Saiyan dari universe sebelah. Kayak, apa tuh Super Saiyan? Nggak, di sana berarti belum ada Super Saiyan kan? Diajarin. Banyak yang orang gak suka. Iya, gue paham tuh kayaknya. Kalau orang gak suka. Ya udah langsung paham kan? Gue langsung paham tuh. Iya. Dan gue bisa setuju kenapa lu gak suka sama Universe 6 tuh bisa segampang itu dapat Super Saiyan. Dari kita di episode lalu kita selalu bilang mendapatin Super Saiyan tuh Goku, Trunks, Vegeta tuh banyak banget kan. Banyak banget yang bisa mereka lewatin gitu loh. Sementara Kabani gimana Ul cara dia dapat Super Saiyan Ul? Di panas-panasin. Iya, dipanas-panasin. Planet lu gua hancurin. Jangan. Gua hancurin planet lu. Iya. Dicengin aja. Dan abis itu sampai belakang tuh waktu dia kill sama Caulifla juga, itu cuman bayangin di belakang tuh ada sebuah energi, lu keluarin energinya. Dari Super Saiyan itu berubah. Itu segampang itu ya Super Saiyan mungkin ya. Jadi value-nya berkurang kayaknya ya. Betul, apalagi dengan lu yang nonton fans itu. Ya gue ngerti sih langsung komplainnya di mana gitu. Tapi kerennya adalah ya abis itu Vegeta tuh ya GOAT kayak belajar lagi nak. Anjay. Gue melihat itu sih, itu gue kesampingan sih masalah itunya. Ya udahlah gitu terjadi kan. Tapi yang gue sangat suka sih itu play parts di karakter developmentnya Vegeta. Apalagi nanti ke belakang tuh. Betul. Ini Vegeta nih keren banget nih di arc ini. Karena dia udah ngalahin siapa namanya Magenta atau apalah robot itu. Dia ngalahin Frost akhirnya kan. Dia ngalahin Kaba. Udah 3 Pak. Lawannya nih Hit nih. Hit. Dia stance-nya sangat terbuka. Dia gak mungkin bisa dar. Kenceng banget kan anjir. Gue gak bisa lihat di mana. Ayo lagi. Oke. Cepet banget. Terus kayak bilang Vegeta kayak oke, gue bisa lihat kok serangan lu di mana. Tetap kalah Pak. Vegeta Gak bisa dia. Dia bisa ngeliat pun masih kalah cepet respons. Iya. Kira lawanlah Goku kan. Yes. Oke, ketahuan. Ini senangnya adalah Goku jadi bisa ngetes lagi nih kayak kekuatannya. Ya, nge-push lagi. Gini kan gitu kan. Wah, oke.
gue bisa ngalahin lo, tapi gue punya satu jurus yang bisa menyakiti diri gue. Waktu gue nonton itu, gue kayak, oh, satu jurus ya? Ya. Kayaknya cuma ada pernah satu jurus yang bisa menyakiti dia. Kayo. Ya kali dia ngomong kayak kayo. Nih callback ke situ ya. Muncul lagi. Wah, Wow gitu kan. Apalagi dia langsung Super Saiyan Blue kan. iya kan lagi seperti Blue kan. terus kayak Gue ada satu trump card lagi, tapi udah menyakiti gue. Kan cuma satu. Itu kata hati gue, cuma satu. Kayo kan. Berarti itu keren banget Pak. Karena udah blue abis itu dikali lipatin gitu kan. Iya, Dimultiply gitu. Berarti sedewa apa gitu kan. Kayak itu salah satu jurus yang OG banget. OG banget gitu loh. Itu kayak dipakai sebelum rambutnya kuning doang gitu. Oh iya keren sih. Keren Pak. Abis itu kayak ternyata hit yang bisa ngehentiin waktu. Wah, kok lo bisa bergerak? Berarti sekencang gitu aja kayak gitu. Wah itu makanya fightnya awesome banget sih. Awesome Pak. Anjing. Iya. Iya. Itu berarti hitnya tuh setelah dia lawan top ya? Apa? Hah? Setelah lawan top yang tangan gede. Belum, Pak. Belum malah ya? Belum, ini Topo terakhir masih ya? Universe 6 Pak. Ini masih yang Oh iya Topo kan beda ini ya. Beda arc universe itu. ya, beda arc ya. Sorry, itu terakhir itu. Iya, campur-campur gue banyak banget. Itu jujur ini gue ngomong dari awal ya. Itu universe tuh kan banyak ya, karakternya banyak ya. Banyak banget Pak. Apalagi yang saga terakhir sih. Iya kan masing-masing bawa 10 kan. Apalagi kita gak dikasih waktu kenalan segitu cepatnya. Jadi maaf ya kalau gue ke belakang ke tuker-tuker ya. Ya intinya mereka seri. Ya. Karena Goku kehabisan energi dan Iya. hit kalah. Dan akhirnya yang pemenangnya berhasil adalah Monaka. Kira Universe 7 menang. Bullshit Monaka. Monaka ya. Iya, habis itu Monaka. Universe Super Dragon Ball-nya dipakai buat hidupin bumi biar Champa bisa ngerasain makanan-makanan Iya, bumi. buminya mereka dihidupin kan. Iya, kenapa harus pakai Super Dragon Ball sih, kan bisa pakai Dragon Ball biasa gitu. Oh mungkin di luar dari itu kali ya, Universe. Karena beda, nggak tahu sebenarnya kalau powernya Super Dragon Ball tuh kan lebih gede kali ya. Yang Dragon Ball biasa nggak bisa tuh dia bisa lakuin gitu kan. Iya. Tapi kan kalau cuma ngidupin bumi kayaknya bisa kan Dragon Ball biasa. Iya gampang kok. Shenlong itu Udahlah, itu Harisananya Shenlong itu. planet mana nih yang mau hidupin? Iya kan. Tapi kayaknya itu Toriyama banget sih kayak gitu itu sih. Iya. Fighters sebenarnya gagal sepele kan, gagal cuma mau makan makanan enak gitu. Iya. Jadi berantem. Tapi ya udah. Terus kita lanjut ke saga berikutnya. Dan menurut gua dua episode pertama dari saga ini itu salah satu reveal villain paling bagus. Salah satu ya, top Oke. ini di semua Dragon Ball. Di semua Dragon Ball. Salah satu yang paling bagus menurut gua. Oke, Dua episode pertamanya ini. Iya, Pak. Kita balik ke Future Trunks timeline-nya. Oh iya bener. Hancur lagi. Wah kok hancur lagi sih gue kira mati gue. Ini main timeline ini untung kita gak kayak gitu sih. Hancur lagi. Untung gak kayak gitu kita sih anjing. Iya bener. Episode pertama Bulma mati. Iya. Terus kayak, siapa nih yang bisa dia lawan gini. Dia ending, terus cliffhanger episode satunya. Ternyata Goku Pak. Tapi kayak beda gitu kan. Iya, ini kok beda kok mukanya jahat. Ini jahat, ini orangnya jahat, penjahat nih anjing. Iya. Terus episode 2 mereka lari-lari buat gimana cara bisa balik ke timeline buat minta bantuan gitu kan. Iya. Sampai berhasil dia kabur dari Goku. Trunks balik ke timeline yang sekarang. Iya, time travel. Abis itu bangun-bangun ngeliat Goku Mau dipukul, berantem. Wah, itu introduction Goku Black tuh. Damn. Berarti itu kedua terbaik setelah introduction Cell atau gimana? Mungkin nggak sama Cell kali ya. Iya. Tapi menurut gue itu update loh. Itu seru ya, seru ya. Anjir kayak. Kenapa selalu seru ya? Kalau ada Trunks tuh selalu bagus ya? Karena kita memiliki sama efek yang sama kayak waktu Android sama Cell. Kita nggak tahu ini siapa yang dilawan kan. Yang kita cuma dapetnya cuma orang nembak-nembakin, orang mati. Siapa nih? Terus kayak keadaannya hancur banget. Mereka harus makan dari mana gitu kan. Ya. Terus kayak mikirnya ini musuhnya siapa lagi kan? Frieza udah Cell udah kalah, Android udah pada kalah. Siapa lagi sih bisa menghancurkan dunia? Goku. Oh shit. Oh no. Jadi kayak what if anjing apa nih Goku jadi jahat? Apa nih Goku dari universe lain karena kita dikenal di universe kayak gitu-gitu kan. Habis itu kita lanjutkan gimana Goku, Vegeta dan Trunks Iya. bolak-balik lah ke timeline itu. Pengen lihat, kuat begini, cabut lagi kayak gitu. Cabut berantem kalah balik lagi gimana kalah, gitu-gitu. Tapi gue menemukan satu masalah yang akhirnya
menjadi masalah utama gue di Dragon Ball Super sih. Oh, ketemunya di sini nih. Ketemunya di sini. Apa? Karakter Goku. Oke. Goku tuh pure, innocent, Alright. ya kan? Tapi dia nggak bego kan? Gak bego. Di Super, Goku tuh penggambarannya kayak bego. Bego banget jujur. Kayak Bener, bego. Bener. Sesimpel kayak, oh iya, lupa bawa kacang senzu. Oh iya, kayak mereka pengen ada satu momen di mana mereka bisa nge-seal Goku Black itu pakai Mafubo. Ya kan, tahu kan yang kata pakai yang mesin segelnya itu kan. si ya Dewa Hiroshi. Udah dibawa. Oh iya, sealnya lupa, ketinggalan di timeline di masa lalu. Ya jujur itu buat sebuah penceritaan alasan lupa kayak gitu tuh lemah banget sih jujur sih. Alasan yang sangat lemah sih. Iya, dan rasanya Dikesannya kayak bodoh kayak Goku tuh nggak gini kayaknya gitu ya. Goku tuh waktu pengen lawan Frieza tuh pinter banget loh. Ya. Waktu dia lawan Cell tuh dia beneran menggunakan strategi gimana-gimana loh. Dia latihan sama Gohan waktu lawan Cell itu biar kayak gimana cara lu bisa ngelawan Cell biar gak bisa regenerasi terus gitu atau underweight gitu loh. Tapi di sini kayak kenapa gitu banget off gitu. sih, ada off sih, agak off sih. Iya. Terus kayak bagaimana cara dia ketemu Zamasu dan segala macam. Ya. Itu yang gue rasanya tidak serak sama gue. Kenapa ya kayak tiba-tiba off karakter aja gitu ya? Off karakter aja, bener. Itu juga sebenarnya agak ke bawah sampai ini sih, sampai lu ketemu sampai arc terakhirnya gitu sebenarnya. Iya. Masih ada apa ya? Akhirnya kan dia ketemu Zeno kan, terus kayak gue tahu Zeno tuh kuat banget, tapi kayak lu nggak sebego itu kan waktu sama kayak ketemu karakter kuat gitu kan. Iya, dia tuh kayak ini kayak dianggap bocah kayak dia apa gitu loh. Iya. Itu ya gue ngerti sih, di Goku tuh kayak karakter shonen yang happy go lucky, happy yang friendly gitu. Cuman kayaknya nggak segininya deh rasanya deh. Ada uneasy-nya sih jujur sih. Iya betul. Jadinya pada saat lihat nonton Goku kayak ini kali yang bikin rasa gue nggak cocok sama Super ya, kayak karakter tuh gitu banget gitu loh. Dan abis itu gimana ya, power scalingnya juga sih. Waduh, itu udah mulai agak aneh sih power scaling. Iya, oke. Pada saat Goku Black di reveal Goku Black mempunyai bisa berubah namanya Super Saiyan Rose. Jadi itu pink gitu ya. Keren. Terus tiba-tiba pas lagi berantem sama Vegeta dia tiba-tiba bisa ngeluarin apa namanya Kayak pedang energi. terus bisa jadi side apa? Iya jadi saat gitu jadi sabit gitu. Terus bisa entah kenapa jurusnya dari mana aja gitu loh. Kayak out of nowhere ya. Iya. Terus kayak tiba-tiba Trunks yang pada saat ini nggak bisa cuman Super Saiyan, bisa toe to toe sama Super Saiyan Rose gitu loh yang. Iya, padahal Rose itu kayak mungkin levelnya sebelum gitu kan harusnya. Ya mulai aneh sih ya power scalingnya ya. Iya, terus kayak dia bisa tiba-tiba punya power up kayak masih Super Saiyan tapi ada blue auranya, kayak kenapa nggak sekalian dibikin Super Saiyan Gat atau gimana gitu loh. Ya itu juga power scaling juga agak sedikit off, tapi masih bisa diterima kayak sih kalau udah di turnamen yang terakhirnya sih. Iya, dan agak off sih. Dan agak berantakan di mana saat kayak ada Zamasu ya kan, baik ternyata Zamasu nih yang ngetukar badan sama Goku di universe-nya. Jadinya Beerus yang ngebunuh Zamasu, tapi ternyata Goku Black udah kembali sebelum Beerus ngebunuh Zamasu buat ngebunuh si Gowasu, si Elder Kai yang aslinya dari universe 10 sebelum dibunuh ya. Terus habis itu ngambil Zamasunya balik ke timeline kayak gitu loh. Repot banget sebenarnya, kayak terlalu diribetin banget sebenarnya. Padahal sayangnya diintroduce dengan keren sih sebenarnya arc-nya. Tapi diikuti ke belakangnya juga nggak ini sih, nggak yang gimana banget. Tapi lucunya tuh kayak nyelesainnya juga, menurut tuh nyelesainnya oke nggak? Gak puas kan? Gak puas gue. Kan nyelesainnya kayak Goku Black kayak keluar jadi energi gimana gitu kan? Makan bumi kan? Sebelum itu. Oh mana lagi? Oke, Goku Black sama Zamasu fusion. Ya kan? Oh iya. Jadi fusion dulu kan buat jadi dapetin kekuatan yang abadi, kekal dan segala macam gitu kan. Akhirnya keluarlah Vegito. Gue nganggep Vegito akhirnya dibikin time limit jadi 1 jam itu bukan ngubah canonnya sih. Cuman akhirnya nge-invent kalau misalnya ada time limitnya sebenarnya. Grand Kai salah gitu loh. Oke. Tapi abis itu Vegito sekali lagi kalah. Gue nggak ngerti sih kenapa harus pakai Vegito sih. Iya.
Ya pengen nunjukin ini aja sih, pengen nunjukin seberapa powerful aja sih. Makanya tadi endingnya Maxis kenapa akhirnya pakai ini buat ngalahin, buat ngelesainnya gitu. Terus abis itu Trunks muncul dengan power up lagi, yang pedangnya itu bisa kayak spirit bomb. Iya ya, kayak ngambil energi gitu ya. Energi dari orang-orang gitu loh. Gitu ya, benar-benar. Buat ngebelah Zamasu. Yang dari mana power up-nya? Dari mana dia bisa? Oh, berarti selama ini bisa pakai dong kemarin. Sebelum mobil lu hancur anjir. Iya. Terus habis itu kan bener nih endingnya kan habis itu dia jadi awan kan. Yeah. Which nggak make sense banget tahu itu jadi Nggak awan. tahu itu tiba-tiba bisa aja terus kayak mau makan bumi gitu kan. Kalau di manganya dia bukan jadi awan tapi jadi banyak Zamasunya. Oh jadi banyak, jadi rame gitu. Jadi banyak. Oh. Terus semuanya sepower level Zamasu kan, jadi kayak nggak bisa Anjir, dilawan serem lagi. banget, iya. Makanya dipanggil Zeno. Oh, ya itu kan kita di setup pertama kali sebelumnya itu kayak setup payoff aja kan. Kayak kita dikasih ini apaan? Ini buat manggil gua kalau lu butuh gua gini-gini. Kalau manggil atau lu yang ke gua. Iya, terus kayak dipakai bisa nggak ya pakai di sini? Ting, ting. Anjing muncul Zeno di universe yang itu kan, di timeline yang itu kan. Tuh lihat ini lu di sini bagus gak kayak gini? Kagak. Terus dia apa nih? Dihancurin. Dihancurin. Dan jadinya ya gimana ya? Itu main timeline hilang loh. Hilang itu. Hapus. Berarti kan Hapus. dihancurin. Itu anak-anak yang ngasih energi ke lu Trunks hilang. Iya. Yajirobe hilang. Yang di situ kan pokoknya Yajirobe, siapapun yang survival itu kan. Iya. Semua prajurit yang mau itu hilang udah. Kan Yang dihapus. sisa Trunks sama Mai doang. Iya. Yang akhirnya hidup di timeline lain di mana itu tidak terjadi. Berarti Nah itu lu coba pikir how fucked up that itu. berarti lu gak nyelamatin aja, lu nyelamatin dulu. Lu gak nyelamatin, lu ngalahin Goku Black, lu ngalahin apa Zamasu, tapi lu gak nyelamatin universe lu anjing. Gak nyelamatin dunia lu. Itu fucked up sih. Itu fucked up loh. Itu kayak Itu makanya agak off kan rasanya kan begitu nih. Oh gini ujungnya anjir. Iya. Diraih semua nih, dihapus semua anjing. kayak nggak kena banget kan. Iya, habis itu dan mereka pun kayak rasanya ya kayak nggak nganggap itu matters gitu yang terjadi, kayak anjir ujung-ujung kayak gini lagi, kayak nggak ada rasa kayak gitunya, nggak ada rasa nyesal dan remorse-nya gitu loh. Seakan-akan mereka berhasil loh. Iya, malah kayak made it gitu. Berhasil. Selamat. We did it. We did Hore. it. Malah abis itu kan Goku ngejemput ininya lagi kan, si Zenonya lagi kan, dibawa ke universe dia kan, kayak gitu-gitu aja kayak lu sendiri kan di sini, ayo ikut. Gue abis itu ketemu sama Zeno. Kayak gitu rasanya kan, jadi kayak sepele sekali nih, universe ini hilang sepele sekali. Iya, dan Damn. ya Goku tuh nggak gitu loh kayaknya ya. Yang gue tahu perjalanan sih nggak segitu. Agak off ya, balik lagi agak off karakter sih. Iya. Di situ dia. Tidak bisa dipungkiri actionnya keren. Pada saat Ya? itu ya. Oke. Vegeta ngebantai Goku dengan lu cuma punya badan dia tapi lu gak punya darah Saiyan itu. Wah, Keren. Ya benar. Atau Goku marah di saat dia bilang dia dibunuh Cici kan. itu keren. Vegeta pun dengan 10 menit screen time-nya pun keren. Ya. Dia bisa pakai final Kamehameha, itu keren banget loh itu. Keren sih. Gua akuin keren ya. Tapi sayang aja sih, momen-momen keren itu tidak dibarengin dengan ya tadi sih penulisan yang maksimal aja sih di situ. Iya. Justru ya kalau mau ngomongin saga paling bagus ya saga terakhirnya di Ya itu justru the point of super kayaknya itu deh sudah. Point iya apa Universe Survival Arc. Itu adalah the point of Dragon Ball Super kayaknya. Iya, Tournament of Power ya. Tournament of Power. Ini saga terakhir di mana Zeno mau bikin turnamennya kayak kemarin, katanya keren. Ya. Dan itu balik lagi itu Goku yang bikin. Itu yang nge-trigger Goku ya. Iya. Aduh. Tuh, rasanya jadi aneh tuh kayak gitu tuh. Ini dia nge-trigger sesuatu yang sangat besar loh. Oke lah, kadang Goku tuh bisa kayak gitu kan, kayak apa hal kecil terus jadi ada berantem jadi sebuah saga gitu kan. Iya. Cuman ini tuh kayaknya ada out of ini deh, udah keberlebihan deh. Tapi Gokunya nggak merasa bersalah atau apa kayak gitu loh. Tapi kayak, mau kenapa? Aku pengen ini. Satu universe loh. Bukan miliaran orang lagi ya, anjir, Triliunan bahkan dari universe lain. Berapa universe gak cuma satu atau dua aja. Iya, tapi ada ini dulu, preliminary dulu. Preliminary dulu, kayak pengen lihat dulu kan kayak Iya. apa sih namanya tuh. 3 lawan 3 lawan universe 11 kalau nggak salah. Universe-nya Yang serigala. Ya itu. Fighternya adalah Gohan, Goku sama Buu. Sama Bu. Ya. Nah, Universe Survival Arc itu dibagi 2 part gue bilangnya. Oke. Rekrutmen dan turnamen power. Karena rekrutmen panjang sendiri tuh. Nyari-nyari 10 orang. Panjang banget Pak, ini kalau nggak salah berapa? 60, 40, 50 episode sendiri ya. Anjir. Iya bisa segitu kali. Habis itu 100 lagi tuh apa gimana? 90-an, 80-an.
Iya. Nah, Dan berarti tadi masuk ke itu tadi tuh preliminary tadi tuh. iya itu buat nunjukin kalau kayak gini loh itu lain gitu kan. Universe lain tuh ada yang Universe lain gitu. Terus kayak ada bodyguardnya dikenalin tuh si Top kan. Ya. Itu Buat pertama nunjukin kali. kalau Pride Trooper tuh hebat. Itu real shit itu Iya. dari universe-nya. Baru kita mengambisi banyak episode buat ngerekrut. Ini gue ngerti sih kayak for the sake of biar keren kayak Z Fighter kembali lagi, cuman kayak ini 10 10-10-nya nih. petarung paling kuat di universe 7 beneran Di bumi doang nih. di bumi dong. Emang di planet lain gak ada ya? Di planet-planet lain gak ada, kayaknya ada harusnya deh. Masa sih ada pikon loh. Iya. Ya, di bumi semua. Karena yang kenal bumi dong, ini main circle tau ini. Iya. Ini main circle-circlean Ada Tien Shin Han, ada arc sendiri tuh gimana ngerekrut Tien Shin Han. Ya. Krillin ada arc sendiri. Arc sendiri. Gue juga nggak terlalu suka gimana. Oke, Krillin bagus akhirnya bisa dikasih waktu bertarung, tapi masa iya harus dikasihnya langsung sama Super Saiyan Blue dan bisa keep up gitu loh. Nah, gue kayaknya power scaling kan. Gue ngerti Goku tuh nggak pengen Ada Krillin. hot back. Iya. Tapi ayolah. Enggak sih. Kayak gak segitunya ya. Nggak segitunya loh. Harusnya Nah. harusnya nggak match gitu loh. Harusnya kalah banget kayaknya harusnya. Ya, besok kayak siapa? 18. 18 dulu mau ikut, terus dia bilang dibombongin. iya dibohongin dapat duit kan. Dapat duit. Oke. Piccolo, Bu. Kalau Habis itu dia bilang, oh siapa lagi? Oh itu gue aja saudara gue 17 gitu kan. ya, itu juga seru tuh kita ke pulaunya dia kan. Ya ditunjukin kalau misalnya dia ngelanjutin apa yang 16 inginkan. Ya, ngejaga kehidupan gitu kan, jaga Iya, binatang gitu. walaupun habis itu ada arc dia diculik. Itulah kayak apa bajak laut terbang apa yang suka ngambilin binatang gitu lah. Iya. Itu habis itu bentar doang lah itu nggak penting lah sebenarnya. Habis itu kalian sudah jadi ikut yuk. Iya. Oke, ikut gitu. Terus pada saat udah mau berangkat udah dapat kan 10 nih sama Vegeta, cuman Vegeta sempat nggak mau karena istrinya Lagi mau ngelahirin. iya. Ting. Lahir si Bula. Aduh. Kayak gitu dong bisa tadi Tata Bis tuh sedewa itu anjing. Sedewa itu ya. Mau lahir mana nih? Tuh, keluar bayinya anjing. Keluar bulan. Sehat ya. Ya udah gue ikut. Anjing, kelar tuh masalah kan. Iya. Udah nih, udah dapet kan 10-10-nya. Terus habis itu Gohan. Ini gue juga gak suka nih. Gohan tuh oke dibikin cemen kan. Tapi masa ya cuma latihan 2 hari tiba-tiba dia udah Jadi sejago dia baik lagi kayak dulu gitu. dewa banget. Ya karena dia kan mungkin alasannya adalah dia tuh udah lama gak berantem lagi loh. Dia kan udah jadi bapak-bapak suburban yang di Bapak-bapak yang punya burung gitu loh. iya kalau di Indonesia itu kali pensiun gitu kan udah gini kan. Udah hidup normal segala macam tapi terlalu terlompat banget aja ya kayaknya ya. Iya, masa latihan sama Piccolo sehari langsung bisa Harus balikin ke dulu lagi. Oke. Wow. Wow, cepet banget gitu loh. Buru-buru. Buru-buru gitu loh. Terus habis itu udah 10 berapa hari sebelum berangkat Itu lagi bikin strategi kan. ada poin. Pertama, entah kenapa mereka marah kalau misalnya tahu kalau misalnya stakes-nya itu universe hilang. Marahnya ke Goku, padahal itu kan usul Gohan tuh. Marah sama Gohan lah anjing. Marah untuk kenapa gak bilang gitu ya. Kenapa lu gak bilang ini kan gini. Bener lagi. Yang ngomong Gohan ya. Pak jangan pak. Jangan bilang. Ntar mereka gak bakal mau gini. Ntar malah bahaya gini terpanik gitu. Terus usul Gohan marah sama Gohan. Yang kedua, Bu tidur lagi ya anjing. Aduh. Terus kayak dia bangun tuh kayak 2 bulan beberapa bulan gitu kan. Gue pas denger kayak anjing, lu serius lu pakai ini lagi? lu pakai plot point ini lagi? Terus kan, tadi udah gitu loh. Terus nyampeinnya ada abis itu kayak kita udah tunjukin kayak udah berotot gitu loh. Iya udah latihan katanya apa gimana gitu kan. Udah siap gitu. Oke, ini siapa sih kayak nggak mungkin? Ya udah gue ada satu pertarungan lagi. Siapa sih nggak mungkin dong ada satu pertarungan lagi yang lebih keren daripada Bu gitu kan? What? Oke. Pikirannya ke situ. Gue jujur, gue maafin Bu ketiduran. Karena ada doi. Karena doi. Dia keren sih. Ya. Ini kayak rasanya ini universe at stakes. Avenger Assemble. Ya, dan habis itu salah satu arch nemesisnya Goku, Frieza direkrut. Ya, jadi prajurit ke-10. Prajurit ke-10 dan dia bilang, "Ya udah, gue mau bantuin tapi abis itu hidupin gue kembali ya." Ya, oke, janji. Ya, jadi abis itu kemarin gue sempat bilang di Dragon Ball kayak pada saat ditunggu dijemput Baba Yaga, Goku kan ada sempat latihan kan. Ya.
di latihan dia tuh sambil nge-reenact waktu dia berantem sama Grandpa Gohan karena di arena yang sama. Oh. Itu detail yang keren sih. Oke, itu menarik gitu. Habis itu kita melihat sedikit glimpse kalau bisa Goku sama Frieza tuh kerja sama gitu kan. Ya waktu KTP diserang kan. Dia sama Assassin universe dari yang universe tikus pokoknya. Iya, universe 6 apa berapa itu. Iya. Itu kelihatan sih berapa powerful. Kayak gue baru jadi kayak ingat lagi emang Frieza sekuat ini ya gitu ya. Kayak cuman ciu gitu doang loh. Ya walaupun wah ini Frieza secepat ini nih kerjasama nih. Ya walaupun dia ada pengen nge-backstep apa segala macam kan. Waktu dia dilempar apa? God energy apa sih di bom itu. Terus kayak gitu lah. Itu gue naik turun gue karena bingung. Anjing ini Frieza menjadi teman apa enggak ya? Habis itu kan dia kayak manggil, udah gue kerja sama lu aja gimana anjing. Oh iya dia kayak ada kayak gitu aja dulu. Iya jahat-jahatnya gitu ya. Iya sempet balik lagi kayak apa gue join sama universe lain aja nih gitu-gitu. Ya ujung-ujungnya join sih. Iya. Dan abis itu entah kenapa Gohan jadi ketua dari grup itu. Mungkin karena dia paling pinter sih. Bener sih kalau misalnya dipikir. Coba bagi kalau Goku. Enggak sih. Dan strategi cuma satu. Kerja sama. Dan apa yang dilakukan detik pertama turnamen itu mulai? Frieza cabut. Goku cabut. Vegeta cabut. Goku pengen lonjiren. Itu udah tuh mau ngomong kerja sama udah pikir strategi gitu. Udah lupa. Fokus langsung main. Wah jiran. Si haus berantem ini nih anjing ini emang. Dan Turnamen of Power dimulai dengan kita jujur bener banyak banget karakternya. Banyak banget di universe berapa tuh ya? Ada berapa universe total? Gue juga lupa. Kayak 30 total ya? Kan 30 ada 12 universe ada 4 yang gak ikut, ada 8 kalau gak salah. 8 universe yang berantem. 80, oh salah berarti ada 80. 70 atau 80 orang yang berantem. Ya, dan kayak beda-beda semua temanya. Unik-unik semua, namanya punya nama sendiri. Iya. Ada beberapa yang kayak punya cerita sedikit gitu-gitu. Itu gimana gue ngapalin anjir. Gak mungkin gue ngapalin. Iya, dan abis itu ya kita mulailah. Oke, ini yang bikin berbeda nih. Gue waktu ngobrol sama Digo, teman-teman. Okay. Digo bilang Digo suka sama Turnamen of Power awal-awal. Ya lumayan suka. Karena dia bilang dulu Digo lu bilang kenapa gue lu suka? Ya karena seru aja kita ngeliat teman-teman lama Z Fighters ini kayak dikasih panggung lagi. Itu kayak gitu-gitu. Tapi buat yang nonton yang pas muncul itu malah nggak suka. Oke. Karena pacing issues. Rasanya kebanyakan cut away. Kayak terus habis itu ada random fight. Kayak kan ada berapa puluh fighter ya. Jadi tiap episode tuh rasanya kayak lu puter dadu siapa yang bakal berantem. Kalau misalnya ini bukannya lu suka, lu nggak bakal suka episodenya. Anjing, bener juga sih. Dan kalau nggak suka nunggu minggu depan gitu ya. Iya, lu nunggu minggu depan. Dan minggu depan belum tentu itu orang fight yang lu suka gitu ya? Iya. Kalaupun ada, belum tentu itu full sampai kelar gitu loh. Anjing iya lagi. Bisa mungkin antar karakter bisa 2-3 episode gitu ya berantemnya ya? Iya. Oh iya. Gue ngerti sih, paham sih. Kalau di fase itu ya. Berarti kayak lu kayak anjir gue pengen nunggu gue kelonjiran nih. Anjir ini gue masih nunggu tensian dulu. Nunggu sebulan. Karena seminggu satu kayak 4 episode gitu mereka fight-nya gitu. Kayak gitu-gitu ya? Iya begitu. Oh iya, gue paham sih. Atau bahkan kayak fight-nya udah nanggung banget. Ada cut away dulu 2 episode kayak universe mana berantem terus kayak. Iya, karena sambil gitu kan bareng kan keadaannya. Iya. Kan? Oh, gue paham ya. Itu yang problem utama gue. Pacingnya tuh parah sih kalau misalnya nontonnya pas air. Kalau lu nontonnya binging enak. Ya sangat-sangat enak sih. Apalagi kalau misalnya lu kurang cocok sama karakter kayak misalnya lu ini aneh karakternya. Lu bisa cepetin aja dikit gitu kan. Apa gimana lu gak terlalu peduli. Bisa kalau lu mau. Jadi mencolok masalah itu sih. Iya. Oke, gue paham nih. Itu yang problem gue sama pacing dan banyak orang gitu loh. Banyak sih. Karena pada masa itu keluar nonton langsung kayak gitu ngerasanya. Iya, dan rasanya balik lagi power scaling dan tiba-tiba kan lawan pertama Goku tuh kalau nggak salah tuh serigala-serigala itu pokoknya serigala-serigala itu universe itu yang pertama kali keluar dah. Iya, karena apa kayak ketiga jurus itu kan terus dibantai sama Z Fighters habis itu hilang kan satu universe kan. Terus berarti ini beneran dong beneran mati nih satu universe. Nah itu mulai story-nya itu juga sih kayak dimana stakes-nya real. Karena biasanya kan kalau kita di Dragon Ball kalau mati ya udah cuman shit ada ke Underworld ketemu ini lain ya ke surga gitu doang. Tapi ini hilang. Lu hilang, kehapus, bukan mati, hilang. You never exist gitu, hilang. Betul. Jadi kayak nggak main-main nih Zeno nih. Gue kira Zeno kayak apa ya hapus, bohong ya. Beneran. Ya,
Wow. Ngeri. Sampai Angelnya cuman kayak ya. Iya, kayak guard-nya pun juga ikut hilang kan. Iya. Apa, Destroyer-nya ikut hilang kayak Angel kayak, ya udah. Angela soalnya mungkin di luar dari universe-nya kan. Iya. Terus cabut, gitu-gitu. Itu dapat Gila sih. Itu yang bikin seru sih itu sih, karena stakes real sih. Semua orang punya alasan untuk bertarung semuanya gitu. Iya. Semua orang pengen selamat gitu. Terus habis itu Goku lawan Kale dan Caulifla yang BTW Kale entah kenapa jadi Super Saiyan hijau. Jadi Super Broly ya. Iya, terus habis itu bisa ngekontrol kekuatan terus kayak, "Hei, kamu, aku pengen jadi Super Saiyan Blue, gimana caranya?" "Oh, lu harus belajar jadi Super Saiyan dulu." "Oke, habis itu lu jadi Super Saiyan 2." Gampang banget Pak jadi Super Saiyan 2, Pak. Ya, makin poinnya makin ini sih, makin keproven bahwa terlalu gampang jadi kayak Super Saiyan di situ ya. Betul. Padahal langsung legendaris gitu kan Super Saiyan. Ini semua orang bisa aja Super Saiyan. Ngehilangin ini sih makna dari Super Makna Saiyan ya, sih. substance aslinya seberapa value-nya gitu loh. Iya. Habis itu beberapa pertarungan ya, ada yang ke knockout, Krillin ke knockout, Tien Shin Han ke knockout gitu-gitu loh. Ya, ada apa arc sedikit lagi Muden Rossi. Itu Muden Rossi lucu tau, kayak buat ini aja kayak dia sudah melawan satu-satunya kelemahan dia. Itu perang wanita. Bisa gitu. Ya, itu wanita itu yang itu gak sih yang kata Sailor Moon yang tapi di Iya, tapi kayak yang berubahnya pengen banget berubah tapi selalu digagalin. digagalin terus kayak sebenernya kalahnya balik lagi sepele sih, balik lagi Toriyama ya. Kabur takut lari jatuh. Menang si Muden Rossi. Ya gue juga kaget kayak nih mungkin satu sisi gue seneng gue ngeliat Z-Fighters dikasih panggung, tapi satu sisi gue bingung dengan power scalingnya. Ini mereka ini bisa on par nih, Muden Rossi, Krillin nih bisa on par nih dengan 10 dari universe lain, 10 terkuat universe lain gitu. Jadi kayak gue bingung aja sih power scalingnya. Tadi kayak mungkin nyambung dari waktu dia latihan sama Goku tuh, Goku tiba-tiba blue terus bisa gitu loh. Bingung sebenarnya. Bingung. Iya, satu sisi seneng kayak mereka dikasih panggung, kita bisa ingat lagi nih mereka bertarung lagi bareng. Tapi emang bisa. Emang bisa. Ya, dibikin bisa gitu loh. Sampai akhirnya ke episode 109. Akhirnya ini yang ingat banget detail itu. 109. Ingat lo detail. Ini yang ditunggu-tunggu guys. Oke. Ini yang bikin menurut gua abis itu super dari yang ya elah. Jadi Tunggu dulu. hold on dulu. Ya itu. Goku akhirnya lawan Jiren. Ini ditunggu-tunggu soalnya kayaknya ya. Iya, kan ini kan dibilang kayak katanya kan Jiren ini super powerful. Dia tipe penggambarannya kuat, tinggi, pride, terus nggak pernah ngomong gitu kan. Nggak pernah, dia belum pernah berantem gitu kan. Nggak, dia selalu kayak ada apa tuh kayak gampang aja gitu. Gampang gitu kan, pokoknya nggak bisa lah dikalahin gitu kan. Makanya Goku itu dong. Ya biasa Goku bingung kan. Yeah boy. Langsung. Dan habis itu Goku ini kita ditunjukin progres dalam progres perubahan. Base kalah, Saiyan 1, 2, God, Blue kalah gitu kan. Gimana nih? Oh, Genki Dama kali ya. Ya. Gak bisa. Di cliffhanger-nya adalah Goku kalah. Betul. Goku kelihatannya dieliminasi. Kayak jatuh gitu kan. Iya. Terus ending aja maksudnya. Terus lagu ending. Langsung ending. Gantung nunggu minggu depan kalau nonton lu. Kalau gue gitu kan nunggu minggu depan kan. Iya. Di episode 110 teman-teman. Cek. Kita bisa mendapatkan sebuah transformation yang ikonik. momen paling ikonik. Ini adalah momen yang ngedefinisi Dragon Ball Super. Wow. Dan bisa update dari salah satu kayak reveal sebuah transformasi gitu loh. Dan ini rasanya gak kayak Blue. Oke. Karena kita udah ditis dikit dari Battle of Gods kayak dia punya ki yang aneh nih gitu kan segala macam gitu. Terus kayak Whis juga kayak kalau misalnya udah bisa ngekuasain itu lu bisa ini kan soalnya Whis gak pernah kena tonjok. Gak pernah. Itu udah ditis-tis dan udah di build up. Jadi pada saat Goku muncul kembali dengan wah keren banget Pak, cahaya terus kayak virus anjing keren banget anjing. Berusnya lo yang ngomong lo anjing. Kok dia bisa sih? Tambah lagi kan sound itu bro, musiknya itu bro. Kan gitu kan. Wah. Itu belum ya? Belum ya? Oh, iya.
Nomor situ kan. Na. Oh kayaknya godly banget. Terus habis itu, siapa nih? Kan Jiren bareng sama Dispo yang Ya, yang kelinci plus sama Top kan. Iya. Siapa nih? Tiba-tiba Pak, hilang. Goku akhirnya kena serang Broly Pak. Jiren. Baru dia lagu. Den. Wah masuk itu hype banget tuh. Den. Wah hype banget. Terus kayak cutaway dikit. Baru pas mereka jatuh dengan style ya. Deng. Iya. Kita ketahui kalau misalnya Goku telah Dapatkan bisa menggunakan namanya Ultra Instinct. Ultra Instinct. Tapi yang Sign masih yang belum bisa dikontrol. Ya. Itu sebuah form yang nggak harus Saiyan kok buat dapetin. Semua orang kayak bisa sebenarnya. Semuanya bisa. Dimana lu bisa tenang, lu bisa percaya sama diri lu sendiri dan lu bisa bergerak sesuai dengan insting lu. Itu benar-benar kayak nggak mikir kan jadi kan. Iya. Kayak lu gerak nggak mikir apa nggak mikir jadi kayak benar-benar autopilot gitu kan. Iya. Pada zaman itu gini guys, Ultra Instinct dikira oke, berarti ini auto dodge. Iya. Dimana Jiren itu punya ultra attack kan, teori gitu dulu. Oh. Ada teorinya kalau misalnya Goku defensif kalau si Jiren tuh yang offensive. Iya, Ultra Instinct yang attack sama defense. Waduh. Itu tapi teori doang. Ya karena Jiren tuh diem tapi serangannya cepet banget kan. Oh, auto attack nih auto defense gitu. Tapi teori doang ya. Teori doang. Oke. Habis itu kita lanjut lagi cerita dengan beberapa universe skala dan segala macem. Goku akhirnya ngelawan Kale dan Caulifla. Mereka fusion. Kefla keren. Gue suka sama Kefla. Ya oke lah. Ya udahlah. Kefla keren dan finishernya Goku buat ngalahin Kefla itu salah satu Kamehameha yang paling keren pernah. Itu salah satu Kamehameha paling keren. Iya, keren banget anjir bisa nge-slide gitu. Yang gitu ya. Tony Hawk would be proud ya. Itu sama kayak ini tau waktu zaman preliminary itu kan ada nggak masalah ya. Dia si Gokunya juga Kamehameha terus sama Topnya diserang abis itu dia kayak teleport gitu ke bawah. Terus anjing Itu kayak waktu lawan Cell tuh. Iya keren banget aja kayak gitu. Terus teleport keren aja. Itu pinter tuh kayak gitu. Kefla kalah, Kaba kalah. Gue sayang sih kayak Kaba hit gitu nggak dikasih ngapa-ngapain sih waktu. Karena udah fokusnya kayak ke Jiren sih. Iya. Itu udah gak dikasih panggung lagi, panggungnya udah habis mereka. Iya, masalah Jiren adalah musuh yang tidak bagus. Ouch. Ya, Iya kuat doang ya. Iya, dia nggak punya motivasi apa-apa dan segala macam dan tiba-tiba kayak sangat tipis sih disuruh simpatik sama Jiren gitu di akhir-akhir gitu ya, kan. Layernya tipis banget. Lebih tebel ini apa karakter dari universe berapa? Lebih keren universe kayak si itu apa yang di universe-nya 6 yang Namek gitu. Ah, ya. Itu keren banget loh. Kan Namek punya gimmick bisa ngegabung sama Namek lain ya. Jadi dua orang itu adalah satu Namek. Wah. Keren banget kan kayak gitu. Jadi lu ngelawan satu ras nih, bro. Wah, jadi satu semuanya ya anjing kayak gitu tuh. Tapi ya Jiren sebenarnya tidak punya yang kayak motivasi dia punya personal secara personal gitu ya. Kita kurang deket secara personal sama Jiren sebenarnya. Iya, dan habis itu Jiren semenjak abis ngalahin Hit itu hilang 7 episode. Lu enak bisa nontonnya bisa nge-skip. Lalu gua cuman kami itu bisa tiap episode kayak mana nih Jiren lagi meditasi, diem doang. Oh iya. Buat apa? Anjing mending males. Makanya guys sabar guys untuk keluar dulu di Netflix apa di mana gitu. Ya, jadi habis itu lanjut kan battle banyak yang eliminasi. Ya. Sampai tinggallah universe-nya si Jiren sama universe-nya si Goku. Baru tinggal 2 tuh. Tinggal 2 universe. Tinggal tiga petarung lagi top Dispo sama Jiren. Melawan tuh ada Gohan, Frieza, 17, Vegeta, Goku 5 lawan 3 Pak. Oh. Secara numbers unggul nih ya. Iya. Itu keren. Dispo lawan Gohan Frieza keren. Keren tuh. Gimana Gohan tuh mengkedepankan apa namanya kerjasama dan segala macam gitu. Ya, itu juga sebelum itu gue ingetnya waktu ini sih waktu lawan Frost kalau nggak salah. Kan Frieza sama Frost kayak seolah-olah kerjasama yuk. Boleh, menarik. Gitu-gitu kan. Habis itu kita lihat, wah Frieza seolah-olah kayak mau berkhianat nih, mukul-mukulin Gohan. Wah ternyata ngebohong.
malah ngejebak Frost kalah jatuh. Iya, terus habis itu mau kebunuh terus dihilangin sama Zeno. Wah, ini gak boleh itu hilang. Kita lihat kayak Gohan nyadar, iya lu pulling your punches, gue ngerti nih, kayak berarti lu emang sengaja pura-pura. Kayak gitu kan, keren sih. Ya itu keren sih. Itu menarik kan, kayak wah ternyata mereka ada dinamikanya juga loh di sini. Beneran kerja sama, akhirnya kok beneran kok. Ya Gohan puas lah dapet kerja sama. Iya. Abis itu Top ternyata punya punya key God key of destruction kan. Ya, Terus kayak ngebantai-bantai dan segala macam gitu kan. Terus abis itu Vegeta ngelakuin sebuah move yang gua rasa tidak di-deserve sih buat dilakuin sih. Oke. Dia ngeledakin diri lagi kan. Karena pengen callback ke itu ya sebenarnya ya, sarannya ya. Iya, dan itu kan sebenarnya ledakin diri itu kan kayak itu sebuah bukti kalau misalnya Vegeta tuh kayak self sacrifice tapi kayak ini digunakan Digampangin ya. Iya. Padahal tuh momen dia self sacrifice itu sangat heroik sekali sih. Habis itu kalau di callback dengan rasa sepele gitu ya. Ya. Malah itu harusnya gak usah di callback tau kayak gitu. Jangan diulang lagi malah. Justru jadi hilang value yang pertama takutnya. Iya. Ya itu salah satu yang ini sih. Iya. Frieza kalah. Seventeen kalah. Tinggal Goku lah ini kan. Vegeta udah ngasih sedikit sisa energinya ke Goku. Masih gak cukup, Pak. Iya kan? Iya. Susah banget itu lawan Jiren kayaknya tuh. Iya. Si manusia yang tanpa itulah paling keren dah. Aura farming paling keren dah tuh. Ya keren doang jujur. Keren doang. Jujur ya keren Iya, doang. kuat doang. Malah bahkan bukan keren, kuat doang bahkan. Ya. Sampai akhirnya Ultra Instinct bangun lagi kan. Iya. Belum. Kayak masih biasa. Iya. Itu pun belum cukup. Itu bahkan belum cukup. Iya. Sampai pada saat Jiren udah mau ngekalahin Ya. Goku, bangunlah. Dan kerennya itu balik lagi, Beerus lagi yang bilang kayak, wah, fuck lah. Ini kalau nggak tahu ya, itu kan rasanya genuine sih dia Beerus sih kayak wahnya itu loh. Kesel aja. Ini kayak anjing. Dia bilang, gue gak nyangka dia bisa sampai level ini. Iya. Dimana akhirnya Goku bisa mencapai MUI, Master Ultra Instinct. Iya. Betul. Dan MUI. ternyata MUI. Oke, benar. Dan ternyata Ultra Instinct ini setelah kita tahu adalah ya itu bergerak secara insting, bukan kayak cuman auto dodge gitu loh. Dan Jiren ternyata bukan punya Ultra Instinct, tapi Jiren emang kuat aja. Kuat aja. With no particular reasons gimana banget ya. Dan episode 130 itu menggelegar dunia. 129 sampai 131 sih. Itu 3 episode terakhir. Pokoknya 3 episode terakhir pokoknya itu menggelegar dunia, teman-teman. Pada saat if you were there, you know lah. Betapa kerennya, betapa besarnya event itu. Bagaimana Ultra Instinct itu sekeren itu. Sampai ngelawan Jiren dan segala macam gitu kan. Tapi ya ternyata itu gak cukup. Ternyata Ultra Instinct terlalu memakan energi buat Goku. Betul. Dan akhirnya yang bisa mereka lakukan, Goku udah kalah nih. Yang tinggal Frieza sama Seventeen. Entah kenapa Seventeen masih ada gitu kan. Itu yang gue jujur sangat tidak expect. Seventeen sampai habis bro, masih ada bro. Terus mereka harus ngelawan Jiren gitu kan. Wah gimana nih kita gak bisa lawan Jiren. Goku muncul. Terus Goku mengeluarkan kalimat yang kayak intinya itu yang harusnya dia lakuin di awal gitu loh, sama waktu Gohan kayak kasih strategi. Kita harus kerja sama buat ngalahin dia. Bro. Terus Frieza bilang kayak ya Frieza bukan tipe orang yang mau nurut gitu. Nurut kan? Apalagi bekerja sama kan. Bagi sama Goku lagi. Iya. Tapi lu ingat gak janji sama lu? Janji lu. Selama lu lakuin apa yang lu lakuin, gue akan ingat janji gue. Di situ gue rasanya kayak di sini Frieza jadi respect sama Goku. Ya. Itu jadi merubah ini sih. Gak tau itu menurut gue mengubah kacamata gue ngelihat Frieza dan sama Goku sih. Jadi bukan sekedar arc Nemesis yang cetek gitu loh. Ada respect dan ininya, ada respect timbal balik ya. Itu yang menurut gue jadi kayak wah mulai dewasa nih ngeliatnya rasanya. Ya. Udah bukan kayak villain jahat doang gitu apa gimana. Tapi jadi ada dinamika kayak gitu. Abis itu 3 menit terakhir episode terbagus di Super Cinema tuh. Itu episode 31 tuh. Wah. Jiren versus Goku dan Frieza
di support sama Seventeen. Disupport sama Seventeen. Sudah ditonjok Itu wah keren banget Pak. Itu sampai kayak Frieza yang orang yang nggak mau percaya kayak cepat lempar aku gitu kan kata Frieza kan. Iya. Dan habis itu Goku dan Frieza tuh sampai ngedorong Jiren tuh sampai Goku tuh saking gak punya energinya dia sampai Super Saiyan tuh ngeflicker Pak. Ya udah, semua energi sisa-sisanya dipakai semuanya kan. Terus kayak berdua gitu kan, nunjuk terakhir kan kayak Iya, dan sampai itu jatuh Jiren kayak jadi inilah kekuatan dari kerja sama. Iyalah bang. Tadi aja dari awal harusnya dengerin Gohan anjing. Sampai akhirnya kalah. Dan akhirnya 17 yang menang. 17 terakhir itu tuh gue jujur tidak expect sih. Gue expect ya pastilah kita tahu pasti menang lah universe ini. Cuma gue gak expect 17 yang terakhir sih jujur sih. Dan 17 wish-nya ya buat ngembaliin semua universe yang udah kehapus. Iya, dan semua jadi respect sama universe 7 gitu lah gitu kan. Ya respect lah yang gimana kan yang nge-trigger juga Goku anjing. Ya bahwa ini udah tanggung jawab lah anjing. Ya itulah. Jadi kelar di situ sebenarnya. Dan akhirnya ya ditutup dengan Super tuh ya biasalah Goku sama Vegeta latihan lagi lah segala macam. Dan ini Dragon Ball Super berakhir di situ. Yes. Jadi gimana menurut lu Dragon Ball Super? Nah, gue malah mau bertanya sama lu tadi. Kan lu melihat di akhir Frieza sama Goku yang bekerja sama gitu ya. Lu ada merasa konflik gak? Anjing kenapa gak sama Vegeta ya? Kan dia duonya Vegeta gitu apa gimana? Enggak sih, karena sayangnya di sini Vegeta tidak memiliki karakter arc di selama Super loh. Iya, kayaknya selain dia ini sih yang sama Kaba gitu sih yang iya, dia nggak punya arc banget. Jadi kayak tapi Goku dan Vegeta tuh udah kelar waktu lawan Kid Buu. Oh, mereka selama berduanya mereka ya? Iya. Sementara Goku dan Frieza ini belum. Oh, oke. Jadi malah ini bukan menutup ya, malah kayak membuka yang baru gitu ya. Iya. Makanya tadi gue bilang sih rasanya kacamatanya beda sih ngeliat mereka berdua sih. Jadi gak kayak yang nih kayak filler sepele aja nih kayak big bad gaya terus-terusan aja, enggak ternyata. Karena banter mereka dari waktu pertama kali waktu pertama kali ngerti kayak saling pukul-pukulan kayak udah lama gak ketemu lu bro. Lucu ya jadi ya? Iya. Itu kan itu merubah kacamata gue melihat mereka berdua sampai ke movie berikutnya itu sih. Iya. Itu gue jadi melihatnya beda. Oh iya kayak beda rasanya. Ada satu easter egg yang gue suka adalah waktu Whis ngidupin Frieza. Oke. Ya kan. Frieza bakal bilang shotnya medium shot. Frieza bilang, lu yakin lu bakal lu mau ngidupin gue bakal tetap jahat loh. Abis itu cutnya adalah semuanya kayak ngeliatin Frieza, tapi yang muncul di shotnya adalah Krillin, Gohan, Piccolo, Vegeta, Goku. Orang-orang yang dinamek doang. Anjir, nyadar juga lu. Itu little detail sih. Itu little detail yang kayak keren loh itu. Itu berarti gak callback anjing. Ya dulu kita ngadepin lu, mereka ini ngadepin lu. Kita akan siap buat ngadepin lu lagi. Gitu. Anjay. Walaupun di next movie-nya gak ada Krillin sih ngadepin sih, tapi iya, cuman ya gitulah. Jadi keren sih. Dragon Ball Super ditutup di situ secara series ya. Iya, betul. Gimana menurut kalian? Mungkin ada yang plus minusnya. Menurut gue sih ya bagus kalau misalnya lu binging kayaknya ya. Ya, atau lu ikut nonton di stadion kayak orang-orang Meksiko gitu. Itu benar. Itu harus di point out gitu. Ya sebelum masuk ke situ kita bahas 2 movie terakhir ya. Oke, boleh. Ya, dia punya 2 movie lagi dan itu canon secara cerita tuh memajukan. Akhirnya movie-nya canon. Iya. Dan movie pertamanya adalah Dragon Ball Super Broly kembali teman-teman. Broly kembali dengan canon teman-teman. Dan di sini Broly ditulis ulang. Ya. Dirapihin kayaknya ya. Dirapihin dan diberi motivasi yang lebih kuat. Dikasih backstory yang lebih kita bisa simpatik. Iya, dan gua rasa Dragon Ball Super Broly ini adalah menurut gua film paling bagus di Dragon Ball semuanya sih. Karena rasanya kayak bukan sesimpel kayak ada musuh gimana ngalahin, ada Kamehameha baru gitu, bukan kayak gitu loh. Ini memajukan cerita juga, ada plotnya gitu loh. Ya, sementara masih ada Toriyama yang masih kayak dia trigger pakai hal sepele kayak pengen Dragon Ball, tapi Dragon Ball cuma buat apa hal sepele? Iya, buat tambah tinggi 5 cm itu kan kayak gitu sepele banget kan? Atau kayak buat tambah muda 5 tahun gitu kan. Tinggal botox kan, tinggal perawatan gitu sebelah Bulma, cuman nggak mau kan? Kayak gitu lah. Masih ada Toriyama tapi kayak lu bilang, sebenarnya ini kita ada kedalaman karakter yang udah lebih menarik nih, lebih oke nih. Dia dan lebih erat ikatan dari takdir 3 Saiyan itu loh. Ya 3 Saiyan yang kayak tumbuhnya berbeda-beda semua gitu kan. Iya. Punya background yang berbeda-beda gitu. Terus kayak dengan Paragus juga lebih involved di sini kayak jadi bapak yang toxic dan segala macam gitu kan.
Terus habis itu kita punya karakter baru juga ya, seperti Cilai dan Limo Cilai dan yang Limo. sebagai kacamata penonton baru sebenarnya. Sama penonton baru tuh kan kita jarang lihat. Kita lihatlah pasukan Frieza kayak gimana, cuman mereka memberi warna baru sih dengan pasukan Frieza sih. Iya. Beri warna yang baru itu. Dan di film itu berhasil mengcanonkan 3 event. Anjay. Episode Bardock, Iya betul di awal. film Broly, Film Broly. dan Fusion Reborn. Congrats. Hebat loh itu film. Respect. Itu hebat. Dalam satu film. Dalam satu film. Makanya GOAT aja. Dan GOAT. tidak berantakan rasanya. Tidak gitu. berantakan, malah seru banget anjing. Malah seru banget. Iya. Kayak lu dibuka dengan episode of Bardock kan. Kayak kita lihat kayak Iya. art style itu kayak Dragon Ball Z banget. Terus seakan-akan kayak King Cold kasih kayak Frieza, nih planet lu buat lu gitu-gitu kan. Iya. Terus kayak Bardock hidup dengan segala macam. Kita lihat kehidupan Vegeta, kehidupan Broly, dan kehidupan Goku masih kecil gitu Iya. kan. Kita cut sekarang habis itu ke kehidupan Broly. Kita dapat episode Broly tuh berantem. Ya. Dan berantemnya pun wah Pak 40 itu dalam satu film 40 menit berantem doang. Dan tuh pure hype anjing. Pure hype. Pure Lu eskalasinya tuh dapat banget kan. Iya. Jangan komplain mentang-mentang ada CGI. Itu 40 menit Bodo anjir. amat. Bodo amat. Itu tapi tetap hype menurut gue. Itu Tetap luar biasa aja. Luar 40. biasa. Kita dapat eskalasinya. Oh dari Vegeta duluan berantem. Terus ada terus habis itu ada easter egg dikit kayak Super Saiyan-nya hijau dikit gitu. Iya kan Gitu. Vegeta sempat waktu dia pertama kali mau Super Saiyan hijau dikit kan. Terus sampai dia jadi apa? God gitu God kan. Oh kan. masih kalah. God, ini Vegeta pertama kali jadi God loh. Merah nih. Kalah anjir. Kalah. Gak bisa keep up. Oke, gantian. Gue yang melawan lo gitu kan. Iya berantem. Waduh. Super Saiyan. Wah, masih kalah nih, nggak bisa nih Goku. Broly menjadi Super Saiyan gimana nih? Oke God. Ya udah tenang aja, kita pakai fusion. Anjing. Gogeta ya. Gogeta bro. Anjing. Gogeta. Habis itu, wah Gogeta lawan Broly itu, wah gila. Itu dapat eskalasi lagi men. Lu belum Gogeta doang. Terus Gogeta jadi blue anjing. Iya, dan fun fact-nya setelah dia jadi blue, Broly tidak bisa menyentuh Gogeta. Gogeta gak kena pukul sama sekali. Nggak kena pukul Setelah dia jadi blue. Betul. Setelah pokoknya jadi blue Broly udah kalah doang tuh malah. Kalah itu sebenarnya kalau berusaha. kalau nggak diselamatkan kalah dia. Kalah. Dan Cilai dan Limo tuh juga kayak oke, mungkin koneksinya kayak karena ini film jadi kayak kurang panjang kali ya koneksi buat antara mereka bertiga Iya. ya. Tapi Cilai dan Limo tuh kayak keren juga loh sebagai karakter gitu. Lumayan ada warna baru dan kedalaman baru kan kayak ada ini simpatik sama Broly karena mereka ngerti Broly kayak gimana gitu. Mereka doang yang ngerti di antara orang-orang di film ini kan. Iya. Jadi mereka yang Broly kita selamatin aja. Dia ternyata dia bukan orang jahat gitu. Iya. Dan abis itu kayak fusionnya tuh juga kayak straight out of kayak di film Fusion Reborn gitu loh. Satu jam Frieza dipukulin. Wah. Puas banget anjing. Puas banget. Wah, puas banget. Dan abis itu di endingin dengan kayak Ini endingnya sih. Goku dan Broly akhirnya kayak saling respect. Ya saling mengacknowledge satu sama lain. Iya, dan ini momen jarang di mana Goku tuh ini epic banget. menerima sisi Saiyan dia kan. Iya. Siapa namamu? Son Goku. Tapi Broly panggil gua Kakarot. Anjir. Langsung wow you. Anjing. Langsung kredit roll itu keren banget anjing. Itu keren banget. Pertama kali dia nyebut diri Kakarot ya. Gak pernah kan sebelumnya kan. Iya. Kayak dia saling respect karena ini kan Sama Saiyan Saiyan gitu kan. Pure blood juga gitu Pure loh. blood Saiyan. Tahu takdirnya udah gini. Anjing keren banget. Tuh Keren. film. Keren dah. Keren banget udah. No gak ada ini lagi dah. Iya. Keren. Film selanjutnya adalah Superhero. Gue tebak pasti banyak yang tidak suka. Iya. Karena apa ya Gampang sudah nih. jelas kan Sudah kenapa? jelas. CGI 3D. CGI, karena 3D anjing. Iya. Tapi film ini berhasil membuat buat beberapa orang yang suka mengkanonkan sesuatu. Yang pertama adalah Piccolo dibikin useful Wow betul. dan Gohan dikasih sesuatu lagi. Ya. Apalagi teman-teman yang fans Gohan semenjak nonton Super tuh pasti ya elah. Sayang banget gitu ya. Iya. Nah ini dikasih kesempatan bangkit lagi sih. Iya. Superhero secara timeline tuh sangat mendekati GT. Terang sama Goten udah gede. Ya, Pan udah umur 5 udah bisa jalan. Ya, agak dewasa dan terus ya, tapi ini picks up-nya after Super Broly banget kan? Enggak banget. Enggak ya, berapa tahun ya? Berapa tahun?
Karena kan udah sempat latihan dulu kan, latihan. Berarti Goku latihan berapa lama sama Broly di sana? Itu dia. Tinggalin keluarganya berapa lama? As usual lah. Makanya yang ngurus siapa? Piccolo. Yang jaga pan siapa? Piccolo kan? Piccolo. Gohan belajar. Iya, Piccolo. Iya. Nah. Ini memang selalu dibahas lagi kalau misalnya Gohan tuh emang gak pernah pengen berantem sih. Iya, itu bukan panggilan utamanya dia untuk jadi ini sih, untuk jadi seperti bapaknya sih sebenarnya. Itu kelihatan banget. Iya, dan akhirnya sampai Piccolo harus ngebohongin dikit biar Gohan mau berantem. Karena kalau enggak gak ada nih yang bisa ngalahin si nomor 2 sama nomor 1 yang gue lupa namanya, maaf ya guys. Ya, tapi kan tau lah pasti yang mana. Tapi gue suka banget sama mereka kayak karakter komik, Mbak. Kayak komikal banget, makanya namanya superhero mungkin Iya, ya. kayak superhero kan. Karena gambarnya komikal banget. Iya, dan ini lumayan keren adalah karena Gohan tuh selalu pengen jadi superhero gitu loh. Pengen jadi pahlawan gitu Pengen ya. jadi pahlawan, makanya dia Iya. bikin The Great saya Saiyan Man kan. Iya, bener. Oh iya, bener sih. Iya kan, dan Bagus. abis Sebenarnya not bad tau. Kalau lu lihat cerita dan karakternya gitu, not bad sih. Cuma menurut gue yang agak aneh kayak apa? Musuh terakhirnya Cell Pro Max 512 GB itu kan. Kayak tidak, ya harusnya out of nowhere aja sih. Terus kayak ya Cell udah kelar sebenarnya, tapi dibikin ada lain lagi. Ya gue suka, lagi karena gue suka Piccolo dan Gohan, gue tuh selalu suka aja sih karakter Piccolo dan Gohan bareng tuh. Kayak inilah bapakmu sebenarnya Gohan gitu. Dan inilah rewarding di saat, bukan pada saat Resurrection of FF guys. Ini rewarding di saat Piccolo kalah, Piccolo bangun, yang nyelamatin siapa? Gohan. Gohan, itu dia. Itu baru momennya di build up. Di build up. Terus bahkan dia juga mau lumayan ngasih poin ini loh, kayak yang jagain bumi akhirnya beneran gak mesti Goku. Iya. Goku mana? Sama anak baru di sana dia. Sama anak barunya itu, anak angkatnya tuh yang di sana. Sama Vegeta. Karena sekuat dia. Iya, seneng dia karena bisa keep up. Anjing, bapak jahat tuh. Yang ini yang ngejagain siapa? Krillin, nomor 18, gitu-gitu kan. Ngejagain bumi gitu. Enggak, masih sama Goku gitu loh. Iya. Betul. Dan habis itu kita mendapatkan momen yang sangat bagus lagi di situ. Iya. Selain Gohan dan Piccolo yang dapat power up ya. Adalah Vegeta akhirnya bisa ngalahin Goku. Wah, itu lucu banget lagi. Itu lucu banget itu. Itu udah penantian sekian lama ya. Dari dulu Dragon Ball dari kecil. Kan dari Dragon Ball dulu kan waktu Majin Vegeta lawan Goku gitu kan, atau kayak yang mana selalu kayak kasarnya selalu kalah gitu loh. Kalah, udah kutip selalu kalah. Akhirnya kayak terus udah pada sekarang iya, aku menang melawan muka karat. Anjing, itu lucu banget. Dan itu akhirnya tutup tuh cerita Vegeta sama Goku tuh, akhirnya udah, menurut gue tuh udah conclude di situ. Iya. Ya begitulah superhero. Itulah superhero. Berarti ini udah semua nih. Sudah Superan sudah tamat secara anime. Di manganya masih lanjut sih, cuman oh iya, masih lanjut ya. Mas nggak tahu kenapa nggak dilanjut anime. Itu juga pertanyaan gue sih, kenapa nggak muncul lagi? Iya nggak tahu sih. Atau movie lagi kayak gitu. Pokoknya intinya sisanya nih bakal gue kasih speedrun dikit. Ada Moro, ada Granola, abis itu ada Frieza balik lagi, ada tuh 3 arc tuh. Oke. Di manganya, tapi kan karena belum di anime, kayaknya kan bahasanya khusus anime. Ya, ntar nanti Ya. beda pembahasan. Dan gimana tuh? Tadi lu sempat ngomong Meksiko kan? Karena ini yang sempat kita ngomong juga, dampaknya sebesar apa di Amerika Latin dulu. Segede itu pak. Sampai pada zamannya ini yang nge-crashin Crunchyroll. Ini awal-awal tuh yang bikin hype dan segala macem. Yang merusak server Crunchyroll tuh awal ini. Iya, bukan Attack on Titan, bukan Gear 5. Justru, oke, lu mungkin bisa bilang gue salah, tapi justru pada saat Gear 5 orang pengen nge-recreate event itu. Oh, kayak nobar apa gimana gitu. Iya, Ya. tapi nggak bisa karena dipaksa bikin gitu loh. Beda rasanya ya. Beda. Goku lawan Jiren tuh event tuh, dibikin jadi event gitu loh. Sampai-sampai ada beritanya. Sampai gubernur Jepang tuh kayak sampai ngelarang, karena kan itu di stream sampai di Secara ilegal mungkin ya. di Meksiko dan Latin Amerika. Goku lawan Jiren tuh dibikin seakan-akan kayak match up petinju, Pertandingan gitu ya? pertandingan di stadion di itu kan, itu nggak bisa ya, itu copyright banget kan. Sampai dibikin jangan ya, dikasih somasi pak. Oh. Sampai gubernur Meksikonya turun tangan. Sampai pejabat Meksiko turun tangan. Pak. Sampai diplomatis hubungannya anjir. Ini bukan masalah, ini udah bukan masalah tontonan apa gimana, gini udah masalah politik nih sampai turun tangan nih. Sebesar itu dampaknya nih. Iya, dan abis itu yang Goku dan Jiren tuh berantemnya sampai kayak Goku, Jiren. Oh kayak gitu di pertandingan itu di stadionnya gitu. Iya, Vegeta, wah gitu lah pak. Sampai-sampai itu jadilah
referensi buat di Super Broly soundtrack itu kayak Iya. Goku, Broly. Anjing. Sebesar itu impactnya. Sebesar itu. Dan itu pada saat di Universal Survival Arc. Iya. Ya emang gue bisa melihat sih hype-nya sih. Ya emang secinta itu sih Amerika Latin balik lagi ya. Kayak waktu Akira Toriyama meninggal pun makanya dampaknya juga sebesar itu sih. Sebesar itu juga dampaknya kayak Iya, semuanya katanya, berduka semua. apa namanya, kartel libur ceasefire gitu loh, kayak gencatan senjata sesaat gitu loh. libur di hari itu. Libur. Bahkan kayak ada yang apa waktu itu lagi ada pertandingan bola di stadion terus kayak penonton di stadion pakai bikin bendera bikin apa gitu. Jadi kayak di tribunnya tuh jadi kayak gambar Goku gitu loh. Iya Pak, itu katanya kan sepanjang tembok di Meksiko tuh gambar Goku dan karakternya semua Pak. Wah asli sih. Segitunya ya. Gue juga merasa kerasa sih waktu itu momennya sih. Tahun lalu lah itu ya. Momen itu. Damn, come a long way bro. Iya, begitulah. Jadi ya itulah Dragon Ball Super secara overall dan movie-movie-nya. Dan yang sekarang itu adalah Daima. Kita udah sempat bahas banyak banget Daima dari minggu kemarin juga di Anime of the Season dan segala macam, kita sempat lah opini kita tentang Daima dan segala macam. Tapi secara currently itu lah Dragon Ball paling baru ya. Dragon Ball paling recent. konten Dragon Ball. Ada sih Dragon Ball Heroes, cuman itu rasanya kayak fanfiction buat game gachanya sih. Buat ngepromosiin game gachanya ya. Iya, itu rasanya fanfiction banget, rasanya kayak plotnya nggak ada gitu. Dan by today berarti tamat kita. Wow. Dragon Ball tamat nih. Dragon Ball kita udah tamatin Dragon Ball. Kita udah sampai titik ini, kita udah tamatin Dragon Ball. Iya. Jadi gimana menurut teman-teman kalian semua Dragon Ball Super? Apakah setuju dengan gua power scalingnya nggak jelas, Gokunya terlalu goblok? Ya. Atau kalian nontonnya kayak gua binge watching jadi seru-seru aja. Iya. Atau karena hype momennya Super Saiyan Blue dan segala macam lu mengesampingkan dan segala macam. Apa momen favorit kalian selain Ultra Instinct ya? Gampang banget kalau Ultra Instinct gitu kan. Super Broly. Terserah kalian komentar aja dari Super tuh apa yang membuat kalian suka gitu-gitu segala. Iya, tentu saja. Dan juga apakah film setujuan kami Super Broly adalah film paling bagus? Kalau enggak gue nggak tahu sih. Tulis komen di bawah. bawah. Dan tentu saja kalau misalnya kalian ada yang kayak aspek yang kita kurang, boleh banget dibenerin di bawah. Ya kalau kita ada salah nyebut nama, kan tadi balik lagi kan karakternya banyak ya. Iya. Salah nyebut nama, salah urutan waktu kejadiannya apa-apa, komen aja, koreksi aja di bawah. Dan juga kalau misalnya ada yang kayak, bang mau lebih detail lagi di satu arc gitu. Ya gue suka nih di arc ini, bang coba dibedah dong. Boleh kita Komen akan aja. kita coba gitu. Asal jangan anatomi Jiren sih. Gue bingung sih kalau mau ngebedah Jiren, apa yang mau gue bedah sama Apa yang mau dibedah? tembok. Gitu-gitu doang. Mau bedah candi. Tapi begitu saja. Jadi ya. Sekianlah perjalanan Dragon Ball Man. Iya, minggu depan kita akan mengeluarkan Dragon Ball Man kita, jadi ditunggu aja. Kita akan ngebahas tentang prosesnya, bagaimana kita ngebuatnya. Oke, benar. Dan kalau nggak salah di besoknya itu, semoga kalau sesuai jadwal, kita rilis itunya ya. kita rilis juga hasilnya. videonya. Semoga sesuai dengan teman-teman. Buat yang udah lihat di sosial media, bagaimana menurut kalian trail-trailnya dan segala macam? Penasaran kah gimana kita menjadi Goku, Vegeta dan yang lain-lain? Dan teman-teman yang lain juga pada jadi karakter yang lain. Jadi ditunggu aja ya buat minggu depan. Thank you teman-teman yang udah nonton, apalagi yang udah nonton dari Dragon Ball episode sudah pertama. mengikuti perjalanan kita namatin Dragon Ball ya. Iya, Seru banget. asik. Anjir. Semoga kalian juga terhibur sama Ya. seperti kalian terhibur melihat perjalanan Goku. Kita Kita ikut perjalanan yang bersama gitu ya. Kayak Iya. reflect lagi gitu. begitu. Jadi sudah kali ya Digo ya. Sudah cukup. Ya. Thank you yang udah nonton ya. Say bye bye. Bye-bye. Damn, gue pengen ngulang lagi dari awal. Debeman kita. Di mana nontonnya? Ini playlistnya nih, di satu nih. Gue pengen 1,5 jam tuh kayaknya per episode. Damn. Kalau misalnya mau nonton anime lain dari mana gue? Di sini kayaknya ada nih. Nah, kan tentu saja kalau misalnya kalian mau ada update tentang Dragon Ball atau anime-anime lain, atau mau nungguin dub-dubnya, gimana? Subscribe. Subscribe Nyalain dulu. loncengnya. Ini kan udah 7 nih gue. Udah 7. Panggil ya. Oh, seru. Gitu guys. Ya.